Ustadz, ini pertanyaan yang pada waktu di Masjid Al-Abrol 2. Jadi saya akan melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya. Ada pertanyaan. 1000 pertanyaan. Ya, ini ada 1070. Tapi yang nolnya lari. Murah, jadi 17 sisanya, Ustadz. Oh, no, nanti jadi. Ya, nanti ini sisanya kalau tidak cukup waktu sama Ustadz Arif yang akan menjawabnya. Siap. Ustadz Arif Birgar Dakwah. Jadi pertanyaan mah bebas sebanyak-banyaknya, nanti Birgar Dakwah dan Birgar Pendidikan. Ya, insya Allah. Yang akan Ustadz menampung ketua yang akan jawab. Ustadz, pertanyaan pertama, Ustadz. Bagaimana batasan sikap intiwa dan istibat persis? Istinbat persis. Intiwa dan istibat persis. Coba tanya dulu kepada yang nanya. Siapa ini yang nanya biar dakwah? Ya. Apa gitu yang intiwa yang dimaksud? Jadi non intiwa dan non? Istinbat. Istinbat. Ya. Nah, istinbat maka arti. Coba lihat intiwa itu tidak populer. Bisi multitafsir apa yang dimaksud intiwa, yang dimaksud oleh penanya. Dicek ulang. Ya. Yang kedua, Ustaz. Istinbat tadi. Ya, yang istinbat. Nah, istinbat itu mah mudah. Lihat. Jadi yang pertama perlu saya tegaskan kembali. Oke. Dilihat dari sisi corak madrasah fikih. Setelah abad ketiga Hijriah, maka corak fikih menjadi 2 madrasah. Ada yang disebut dengan madrasah fikih ahlul hadis. Ada madrasah fikih fuqaha madhab. Bedanya Bapak Ibu, kalau diurutkan Quran, sunnah, pendapat ulama, itulah madrasah fikih muhadis, yaitu merujuk hukum itu ke Quran dulu, sunnah baru fatwa ulama. Sementara madrasah fuqaha madhab dibalik, tilu heula. Tilu yaitu pendapat dulu. Sekiranya tidak ada pendapat ulama baru merujuk. Itu bedanya. Di Indonesia disederhanakan bahasanya, yaitu kaum tua dan kaum muda. Maka persis mengambil pilihan orang tua, coraknya pemikiran hukum kaum muda yang disebut dengan gerakan kaum modernis, yaitu menetapkan hukum agama langsung dari sumbernya, tidak menggunakan qola wakila ulama. Sementara kaum tua dalam menetapkan hukum, corak pemikirannya bersandar pada qola wakila qaul ulama. Itulah yang disebut dengan corak istinbat. Maka kita bertemu irisannya dengan Muhammadiyah, bertemu dengan Al-Irsyad, bertemu dengan irisan kaum muda yang lain. Nanti yang membedakan dengan Muhammadiyah bukan di khosois kubro, bukan di kaidah primernya, bukan di kaidah utama, tapi di kaidah sugro, yaitu kaidah minor, kaidah sekundernya. Contoh, semua sepakat hadis dhaif itu tidak bisa dipakai hujah, kecuali nanti ada penguat. Kita berbeda dengan Muhammadiyah tentang standar penguatnya. Apakah harus sejenis dhaifnya, yaitu nu ieu pohoan, itu pohoan, 2 pohoan kudu mah double poho. Nu ieu mah jadi inget. Nah itu contoh. Jadi hanya di situ, di kaidah minor, di pelengkap saja, bukan di kaidah utama untuk istinbat hukum. Kurang lebih ringkasnya seperti itu. Da orang kata pangma palalinter. Saya ingin paham demikian 20 tahun. Orang kata pangan 15 menit. Luar biasa. Biasa. Begitu? Ya, Ustaz. Pertanyaan kedua, apakah kita disebut taklid jika kita selalu menyerahkan keputusan hukum kepada Dewan Isbah? Ya. Dengan kata lain,
keun urang mah datos aya nu ahlina di Dewan Hisbah dina bab hukumah urang mamilu we kana keputusanana. Jadi jika kasusnya seperti itu, apa bedanya dengan jamaah Nahdlatul Ulama yang selalu menyerahkan segala sesuatu kepada kiai atau ustadznya? Lihat apa yang disebut dengan taklid. Taklid adalah qaulul qaulil qaili wa anta la ta'lamu hujatahu. Yang disebut dengan bersikap membeo, bertaklid itu menerima pendapat seseorang dan Anda tidak tahu hujahnya apa. Anda menerima pendapat seseorang dan Anda tidak tahu argumentasinya, tidak tahu alasannya. Maka jika kita menerima pendapat seseorang dan mengetahui hujahnya, itu bukan taklid tapi muttabi'. Ittiba. Maka Dewan Hisbah seperti yang diajarkan oleh Salaf Persis As-Sholih sejak zaman para pendiri Al-Hasan dan seterusnya mengajarkan ittiba bukan taklid. Maka menyerahkan kepada Dewan Hisbah itu bukan taklid tapi menjadi akhlakul karimah di jam'iyah. Daripada sotoi mah wa sotoi. So tahu. Jadi tidak so tahu orang Persis mah bukan berarti orang Katapang tidak berani mengambil keputusan sendiri. Sebab boleh jadi ada ustadz di Katapang 36 jilid Majmu' Al-Fatawa Ibnu Taimiyah di luar kepala dina kita. Katalar. Iya, di luar kepala dina kitab. Tapi karena tadi orang Katapang mah tawadu tarawudu. Maka bukan berarti tidak hebat karena punya etika, yaitu lembaga yang berwenang disebutnya legal formal mengikat anggota satu-satunya di Persis itu adalah Dewan Hisbah. Maka diserahkan ke Dewan Hisbah bukan taklid, itu namanya beradab. Jadi adab jam'iyah, etika organisasi. Bukan berarti orang Katapang tewani ngadebat Dewan Hisbah. Itulah akhlakul karimah. Paham Ibu? Bu, paham Bu? Paham Bu? Insya Allah. Paham. Karena itu sekiranya nanti ada fatwa, ada keputusan Dewan Hisbah, Dewan Hisbah itu terbuka untuk diuji. Tinggal dikirim surat kapiade atau datang tiap hari Rabu. Di situ nanti ada tim sekretariat Dewan Hisbah yang bertugas melayani publik. Jangan ketika tidak setuju dilempar di medsos. Karena terkadang di medsos segarang singa, di darat selungguh ucing. Sampaikan, nanti dipertimbangkan apakah layak diangkat sidang atau tidak. Maka boleh jadi berdiskusi dulu dengan tim sekretariat yang 12. Lamun 12 geus ngagaler, sampai si cepot turun gitu. Nah, jadi itulah yang disebut dengan mekanisme dan etika berjam'iyah. Itu lembaga resmi. Itu namanya ittiba dan akhlakul karimah di jam'iyah. Begitu Saudara? Siap. Ya. Pertanyaan ketiga saat. Selanjutnya pertanyaan ke-3000. Ke-3000. Nolnya pada jatuh. Selanjutnya berkenan dengan masbuk sholat id. Seseorang ketinggalan rokaat hanya mendapatkan rokaat yang kedua. Untuk melengkapi rokaat ketika berdiri lagi, apakah dengan 5 kali takbir atau 7 kali takbir? Sholat id atau sholat Idul Fitri, Idul Adha, Nabi menyebut sab'un fil ula, 7 di rokaat yang pertama, wa khamsun fis tsaniyah, dan 5 kali takbir di rokaat yang kedua. Ketika seseorang masbuk di sholat id,
dia masuk saat imam di rakaat kedua. Oke? Ya. Maka bagi yang bersangkutan itu dihitung rakaat keberapa? Sakali deui tong ngicip tong ngarengha. Begitu datang, dia tertinggal 1 rakaat. Maka ketika dia bergabung, bagi imam dan jamaah yang telah hadir itu rakaat kedua. Maka bagi yang bersangkutan rakaat pertama. Iya, pertama. Maka begitu salam imam, dia bangkit berapa kali takbirnya? Lamun 7 teu aya dalilna 57. Iya. Yang ada 75. Geningan cenah tadi nah bet 5 karena dia mengikuti imam. Pasna'u kama sona'al imam, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh imam. Maka 5 karena mengikuti, bukan dia menetapkan jadi 5. Maka saat bangkit itulah bagi dia rakaat yang kedua. Maka itulah 5 kali takbir, tidak ada dalilnya 5-7. Eta cenah 5 nu kahiji mah pasna'u kama sona'al imam. Wajib mengikuti imam. Henteu kieu Bu, begitu imam teh 5, cek makmum teh abdi mah 2 deui. Sorry mam gitu ya. Begitu pas tadi Fatihah maehna mah kikituan keneh, tak eta malam ya cereug. Teu cereug. Nah, itulah dalilnya pasna'u kama sona'al imam, dia bergabung 5 karena mengikuti imam, sabda Nabi. Sementara rakaat kedua dia 5 karena itulah protokolnya 5 pisaniyah. Nah, begitu ya. Lanjut ke 5.000. Ke 5.000 Ustaz. Ya. Ingin bertanya, kalau lingkungan keluarga itu lebih susah tantangan dakwahnya. Ada yang bilang, ah kamu mah masih kecil, udah diem aja. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara berdakwah di lingkungan keluarga agar mereka menerima dakwah itu? Ya. Diem. Ngacedok aji. Lihat, ada 2 hal yang harus disiapkan saat kita mau berdakwah, terutama di keluarga. 1, berterima kasihlah kepada pihak yang menolak dakwah kita. Sebab saat kita dakwah langsung diterima tidak indah. Sebab kita merasakan manis setelah kita merasakan pahit. Maka berterima kasihlah kepada rasa pahit, karena rasa pahit ada rasa manis. Itu akan indah pada waktunya. Bahkan suatu saat Bapak Ibu, ketika dakwah kita semakin lancar seperti yang dialami oleh Amin Muhtar sekarang, sudah 20 tahun tos wareg menghadapi tantangan, baik di dalam maupun di luar. Terkadang sono kanu ngahalangan. Jadi gitu Bu, begitu pas beres ngaji kempes ban. Begitu beres ngaji, punten Bu, nah sedang ngaji begini tiba-tiba lampu padam, alasanna aliran, padahal ada sabotase. Maka saat lewat situasi itu terkadang merindukan. Sama seperti Ustadz Hilman, semakin semangat dakwah ketika mendengar desingan peluru. Maka peluru ku Ustadz Hilman masih gak degung sorana. Nah, itu yang pertama. Jadi semakin ada tantangan, kita akan semakin terpacu, lebih semangat. Iya, betul. Daripada awal-awal jol mulus. Nikmat mulus. Maka kita akan berterima kasih. Terima kasih ya dulu pernah menolak saya. Sekarang Anda menjadi fans berat saya. Maka dia yang akan mempromo
Oke, yaitu ada promo gratis. Odading gitu teh. Mahal mayar promo. Itu satu, siapkan mentalnya, mental ditolak, bukan diterima. Dan mental diterima mah kabage bisa. Mental ditolak. Tapi mental ditolak, maka pas ditolak tidak akan apa-apa, telah disiapkan. Dua, robah mindset kita bahwa bukan kita yang menggerakkan seseorang menerima dakwah kita. Itu semua adalah hak prerogatif Allah. Allah yang berkuasa menggerakkan hati kita menjadi ibadah karena kita berdakwah. Bukan ukuran ikut tidak kita dakwah sukses, bukan. Maka sukses dakwah ada pada kesabaran dan istiqomah meniti jalan, bukan berapa banyak orang ikut kita. Maka jangan sampai kita kecewa karena orang tak ikut, lalu kita akhirnya pensiun dini dari tugas dakwah. Berarti kita gagal jadi dai. Maka lakukanlah, biarkan nanti Allah yang akan menyatukan frekuensi hati kita dengan dirinya. Maka bagi Allah mudah. Tanyalah kepada orang tua kita. Semua orang tua kita kebanyakan para mantan grup tagoni, mantan tahlilan. Dulu menjadi orang yang demikian, sekarang mereka menjadi para pendai yang mengajak. Itu bukan kehebatan dan piawainya dai, tetapi Allah mudah. Di balik kesadaran mereka ada saham, yaitu nilai ibadah. Siap Bu? Siap. Siap Bu? Ya. Terakhir asli. Asli San. Terakhir asli. Jangan menuduh orang yang menolak dakwah kita. Wah, saya tambah ngabatu. Hese narima, boleh jadi bukan mereka yang urat batu, tapi kita tak tepat ruang dan waktu. Maka pilihlah saat waktu yang tepat. Dakwah teh entong hantam kromo, ngandalkeun peda sumanget, tingali nuju naon. Oh, anjeunna nuju kitu resep kana kopi urban, resep kana kopi puntang, resep kana balado entog. Maka ditowel. Itulah yang disebut dakwah bilekuah ala makani nasi. Keun wae teu kahartos ge asal karaos. Itu tepat ruang, tepat waktu. Bukan ngabatuna orang yang didakwahi. Robah. Hese bukan hese, kitanya yang belum menemukan kuncinya. Setelah kunci kita pegang, tak ada pintu rumah yang susah untuk dibuka. Begitu? Ya. Hiji we sari mah terakhir San-nya. Terakhir asli. Iya mah berkenaan sareng moto San. Ya. Yaitu pertanyaan yang kelima ya. Saya bertanya, ingin tahu moto Ustadz, yaitu meniadakan diri demi terwujudnya sesuatu. Apa maksudnya itu? Ya, ini sebetulnya moto yang diduplikasi antar generasi sejak zaman Ahasan. Ahasan menyampaikan ini ke Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman menyampaikan ini kepada para muridnya, diantaranya Ustadz Andi, Ustadz Sarif Sukandi. Kami mendapatkan dari mereka saat kami di Pajagalan. Di antara contoh, Ahasan debat dengan Ahmadiyah Keok, yang populer nama Ahasan. Padahal peluru dan racikan disiapkan oleh Ustadz Abdurrahman, tapi Ustadz Abdurrahmannya tak disebut-sebut. Begitu juga Ustadz Andi banyak menulis, dimuat di majalah, nama yang tertera Ustadz Abdurrahman, Ustadz Andinya tidak disebut-sebut. Begitu juga
guru saya yang tampil, Abah Usman, Ustadz Sodikin, Ustadz Uus, Ustadz Jae, Ustadz Wawan, maka nama kita tadi sebut, padahal buku itu misalkan karya kita yang disebut dengan ghostwriter, penulis hantu. Begitu juga saya terapkan sekarang kepada tim Sigabah. Di tim Ibnu Hajar, Bapak Ibu taunya Amin Muhtar, tapi apalah artinya Amin Muhtar tanpa ada pentil? Maka ada tim sukses di belakang layar yang boleh jadi bujeng-bujeng disebut ngaran, hayang dipoto unggal ngaji di Katapang, Bapak Ibu terus maehna mah tar di paroto. Oh gitu. Manya tukang moto dipoto. Nah, maka inilah ajaran keikhlasan di dalam berperan dalam jihad jamiyah. Jangan diukur mulia di depan atau merasa hina karena di belakang. Sebab ukuran mulia bukan depan belakang, tetapi seberapa banyak karya yang telah kita perbuat. Demikian, mudah-mudahan kembali diduplikasi oleh generasi baru, khususnya di Katapang untuk perjuangan di masa yang akan datang. Bapak Ibu, akhirnya waktu jua yang memisahkan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.